Perjalanan 70 tahun GKI Tegal. GKI Tegal merupakan bagian dari Pekabaran Injil di Tegal pada tahun 1855. Pekabaran Injil yang pada awalnya ditujukan kepada orang suku Jawa, kemudian juga ditujukan kepada etnis Tionghoa dan suku-suku Indonesia yang lain. Dilayani Guru Injil Madimin Prawirotirto. Pada tahun 1937, ada 6 orang pria dewasa dibaptis oleh pendeta H. Ratschen sebagai utusan dari Sending Salatiga. Seiring waktu berjalan, terus terjadi perkembangan, dan pada Mei 1950, cabang jemaat Tegal dilayani oleh Guru Injil T. Hyan Ho atau Petrus Harjo Pranoto dengan anggota dewasa 33 orang dan 13 anak baptisan. Kebaktian meminjam gedung gereja GKJ Jalan Dr. Sutomo Tegal, lalu ke gedung GPIB Ayalon masih di Jalan Dr. Sutomo. Karena jemaat berkembang dengan baik, maka timbul kerinduan untuk menjadi jemaat dewasa. Setelah Klasis Semarang melakukan perlawatan dan disetujui dalam persidangan Klasis Semarang April 1952, maka dilaksanakan kebaktian pendewasaan jemaat Tegal dengan nama Tionghoa Kitok Kauhwe Tegal pada 12 Agustus 1952. Majelis jemaat pertama adalah Penatua T. Hyan Ho sebagai ketua, Diaken Wiculam sebagai penulis 1, Diaken Ho Hin Guan sebagai penulis 2, Penatua Wiking Au sebagai bendahara, dan Penatua Chia Hwat Chai sebagai lektur. Saat didewasakan atau dilembagakan, jumlah anggotanya 64 orang dewasa dan 42 anak baptisan. Sesuai keputusan persidangan Sinode Gereja-Gereja Kristen Tionghoa Jawa Tengah, September 1956, nama Tionghoa Kitok Kauhwe diganti dengan Gereja Kristen Indonesia. Setelah pendewasaan, jemaat Tegal menahbiskan Guru Injil T. Hyan Ho atau Petrus Harjo Pranoto pada 17 November 1954 dan beliau pindah ke GKI Purwokerto tahun 1959. Selanjutnya GKI Tegal dilayani oleh Pendeta Ko Im Leong atau Imam Kosasi mulai 1 Juni 1960 dan emeritus pada tahun 1972. Di antara waktu tersebut GKI Tegal sudah pindah ke gedung tua dengan arsitektur Romawi di Jalan MT Haryono nomor 1 sampai 3 Tegal. Tahun 1973, tepatnya 18 April, Jemaat GKI Tegal memanggil guru jemaat Tan Chong Chun atau Stefanus Sudibyo Trioso dan ditahbiskan 11 November 1974, lalu emeritus pada 18 April 2005. Pada tahun 1985 sampai 1989 hadir di GKI Tegal Rahel Wahyu Prihatini melengkapi pelayanan kepada anggota atau simpatisan GKI Tegal. Priscilla Agustina berada di tengah-tengah jemaat GKI Tegal sejak November 1989, ditahbiskan pada Maret 1993 dan akan emeritus pada tahun 2023. Untuk mempersiapkan Bajem Pemalang menjadi jemaat dewasa, GKI Tegal memanggil Saudara Daniel Budiman. Mulai 1 Januari 1992 memasuki masa orientasi.
secara khusus untuk melayani Bajem Pemalang. Pelayanannya berakhir pada 31 Desember 1993. Selanjutnya hadir Saudara Immanuel Gunawan Prasidi, melayani sejak 7 Agustus 1996. Ditahbiskan di GKI Tegal 3 Mei 1999 untuk pelayanan di Bajem Pemalang. Pada 31 Oktober tahun 2000, Bajem Pemalang didewasakan. GKI Tegal juga pernah dilayani oleh Saudara Samuel Dian Pramana mulai 1 Juni 2007 sampai dengan 28 April 2011. Sekitar 7 tahun kemudian, bulan Desember 2018, Bapak Iwan Kurniawan menjalani perkenalan, dilanjutkan tahap orientasi di GKI Tegal. Setelah dinyatakan layak menjadi pendeta GKI dalam persidangan klasis Semarang Barat 20 Maret 2021, kemudian ditahbiskan sebagai pendeta 25 Oktober 2021. Bersyukur Tuhan tetap menyertai di tengah pasang surut semangat untuk melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sehingga GKI Tegal dapat tiba pada usia 70 tahun. Bersyukur untuk kesempatan berkarya melalui majelis, bidang, komisi, panitia, dan tim. Bersyukur untuk pos jemaat Slawi yang menjadi pengembangan wilayah pelayanan, persekutuan, dan kesaksian sejak 10 April 1988. Bersyukur untuk pelayanan di bidang pendidikan melalui PAUD Elkana. Yayasan Elkana didirikan pada 9 Oktober 1990. Gedung PAUD Elkana yang semula di Komplek GKI Tegal sekarang memiliki gedung baru di Jalan Kapten Ismail 123A Tegal. Bersyukur untuk pelayanan-pelayanan kasih yang dikerjakan baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi. Sungguh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.